Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk musannif dari kitab yang kita pelajari pada malam hari ini, Syekh Al-Mawardi, lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sudah selesaikan pasal pertama kemarin. Kita mulai sekarang pasal kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, halaman berapa? 75. Adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adab-adab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-31, Rawa Ibrahim bin Fadl an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul hikmati dhalatu kulli hakimin haitsuma wajadaha fahuwa haqqu biha. Ibrahim bin Fadl menceritakan dari Sa'id dari Abi Hurairah berkata, radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalimatul hikmah, kata-kata yang bijak, kata-kata bijak atau kalimatul hikmah itu adalah dholatu kulli hakimin, barang yang hilang dari setiap orang yang bijaksana. Ada hadis lain yang mengatakan dholatul mu'mini, ya, barang yang hilang dari orang mukmin. Di sini barang hilang dari setiap orang yang bijak. Haitsuma wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Haitsuma, dimanapun, ya, dimanapun dia wajadaha, mendapatkan kalimat atau kata-kata yang bijak itu, fahuwa ahaqqu biha, maka dia adalah orang yang paling berhak untuk mengambilnya. Jadi kata-kata bijak itu ada di mana-mana, pada setiap bangsa, pada setiap masa itu pasti ada kata-kata bijak. Maka dulu kita melihat dalam sejarah, kita bisa menemukan bahwa para filosof Islam itu banyak mengambil kata-kata bijak dari Sokrates, dari Aristoteles, dari Plato, dari Nabi Isa, dari bahkan dari Firaun dan seterusnya. Itu ada kata-kata bijak yang diambil, karena kata-kata bijak itu bisa keluar dari mana saja, ya. Jadi kata-kata bijak itu adalah seperti barang yang hilang dari anu. Jadi kalau ketemu ambil saja, gitu. Itu kata-kata bijak. Lalu yang ke-32, rawat Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ma'rufa min hisanil wujuh. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah utlubul ma'rufa,
Ya, carilah hal-hal yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya yang dikenali, ya, sesuatu yang dikenali dalam pengertian sesuatu yang diterima oleh orang banyak. Ya, ma'ruf, baik, yang bersifat bersifat khas pada ruang dan waktu tertentu, itu namanya ma'ruf. Ya, maka ada dalam bahasa Arab itu ada khair, ada ma'ruf. Kalau khair itu baik dalam pengertian umum, universal, baik. Tapi kalau ma'ruf, itu sesuatu yang ma'ruf di dalam satu masyarakat, belum tentu ma'ruf pada masyarakat lain. Artinya dikenali. Jadi kalau dikenali itu artinya bisa diterima sebagai sebuah kebenaran atau sebuah kebaikan, itu ma'ruf. Nah, mungkar lawannya, mungkar itu artinya yang diingkari, yang tidak dikenali, yang ditolak oleh rasa keadilan, rasa keindahan, rasa kebaikan dari masyarakat tertentu. Itu namanya mungkar. Misalnya kita tahu dalam fikih itu namanya aurat laki-laki adalah ma baina surrati wa rukbah. Ya, antara yang ada di antara pusar dan lutut, ya. Nah, itu sebetulnya kalau orang menutupi bagian itu maka sebetulnya dia sudah baik. Tetapi dalam rasa bahasa kita, rasa kebaikan kita, rasa kesopanan kita, kalau orang memakai hanya menutup bagian itu saja, jalan-jalan di tempat umum, nah, itu dianggap tidak baik. Itu namanya mungkar. Walaupun sebetulnya itu baik secara fikih, tapi mungkar. Ya, mungkar. Ya. Jadi itu contoh dari mungkar. Mungkar itu tertolak. Nah, sebaiknya yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang bisa diterima oleh orang banyak. Memberikan dengan tangan kanan itu ma'ruf di mana-mana. Ya, walaupun juga ada hadis yang mengatakan mestinya beri itu dengan tangan kanan. Ya, kalau ditanya orang yang lebih tua, kalau di Jawa Tengah ini, Jawa Jogja dan Jawa Tengah pada umumnya itu kalau menunjukkan arah itu biasanya dengan telunjuk di sana, wonten mriko. Tetapi kalau orang Madura itu ma'rufnya itu adalah dengan dengan ibu jari di sana, begitu ya. Nah, itu ma'ruf dan mungkar. Jadi ma'ruf itu baik dalam pengertian pada budaya atau lokalitas tertentu. Di sini maka dikatakan carilah kemakrufan atau hal yang ma'ruf itu dari orang-orang yang wajahnya cantik atau wajahnya cakep gitu ya, dari orang-orang yang wajahnya baik. Nah, kenapa dicari? Kalau begitu kalau orang yang wajahnya buruk tidak mempunyai kemakrufan, ya ini mungkin dalam pengertian memang hisanul wujuh itu bersifat fisik, tetapi sebetulnya ini lebih bersifat lebih bersifat baik dalam pengertian seperti cerah, gembira gitu ya. Jadi mencari hal yang ma'ruf itu bukan pada orang yang sedang berwajah muram atau orang yang mempunyai kebiasaan wajahnya itu muram, tapi wajahnya yang cerah, itu kita bisa mencontoh hal-hal yang ma'ruf dari orang seperti itu. Tentu misalnya dalam kesopanan dan seterusnya ya. Tapi bisa juga orang munafik ya, wajahnya baik tapi perilakunya tidak baik, ya, itu tentu di luar kewajaran ya, di luar yang boleh kita cari.
Ya, jadi intinya adalah kita dianjurkan untuk mencari hal-hal yang baik dalam ruang dan waktu tertentu itu pada orang-orang yang berwajah ceria atau yang berwajah menyenangkan dan seterusnya. Yang ke-33, rawa Umair al-Laitsi radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayu sadaqati afdalu qala juhdul muqil. Siapa namanya? Umair al-Laitsi meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ditanya orang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling baik itu? Sedekah yang paling baik itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, juhdul muqilli. Juhdul muqilli, juhdu sendiri itu artinya adalah kekuatan atau kemampuan ya. Kemampuan, al-muqil itu orang yang sedikit, orang yang rezekinya sedikit, itu muqil. Maka apa sedekah yang paling baik? Rasulullah mengatakan adalah sedekahnya orang yang orang yang sedikit uangnya tapi masih mau sedekah itu. Jadi yang sesuai dengan kemampuan orang yang mukil. Kalau muksir ya kalau orang kaya itu sedekah itu biasa. Tapi ini orang yang yang sulit, yang tidak punya kemampuan, tidak punya rezeki lebih, malah mau bersedekah. Maka dikatakan itu adalah sedekah yang paling baik, yang paling utama. Yang ke-24, rawa Abul Ahwas an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la taqumu sa'atu illa ala syirarin nasi. Abul Ahwas meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu, kehancuran tidak akan terjadi. Nah, atau orang juga bisa seringkali menerjemahkan ini dengan kiamat tidak akan terjadi. Sa'ah itu bisa berarti kiamat berakhirnya seluruh dunia ini, atau berarti kehancuran bagi orang-orang tertentu saja. La taqumu sa'atu illa ala syirarin nas. Mungkin ini yang paling tepat ya, yang kedua ya, bahwa kehancuran tidak akan terjadi kecuali atas orang-orang yang buruk, yang jahat, ya, syar, ya, itu yang buruk, ya, yang jelek dalam pengertian perilakunya. Jadi kehancuran itu tidak akan terjadi kecuali pada orang yang syirarin nas, orang yang berperilaku buruk. Kalau demikian orang yang baik-baik tidak akan hancur, tentu tidak begitu maksudnya. Ya, jadi ini anjuran ya untuk kita berbuat baik supaya tidak tertimpa kehancuran seperti itu. Walaupun ada juga orang yang sudah berbuat baik-baik, tiba-tiba lalu terkena musibah, lalu hancur, itu ya tentu. Tapi umumnya orang yang berhati-hati, orang yang baik-baik, itu lalu bisa terselamatkan. Yang ke-35, rawa Abul Waqqas al-Amiri an Ummi Salama radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza aradallahu ba'idan bi 'abdin khairan ja'ala lahu wa'idhan min nafsihi. Ya. Abul Waqqas al-Amiri meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza aradallahu bi 'abdin khairan, kalau Allah menghendaki seorang hambanya itu baik, Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba,
ja'alalahu, maka Allah akan menjadikan untuknya, atau gampangnya dia akan punya wa'idhon min nafsi, pemberi nasihat dari dirinya sendiri. Ya, jadi kalau orang itu mau dikehendaki baik oleh Allah, maka dia bisa menasihati dirinya sendiri. Ya, bisa menasihati dirinya sendiri. Orang yang bisa menasihati dirinya sendiri itu adalah orang yang baik, ya, tidak nunggu sampai dinasihati orang lain, tapi dia sudah bisa menasihati dirinya sendiri. Self advising, ya itu ya. Jadi memberitahu bahwa ini baik, ini buruk, itu bukan orang lain, tapi dirinya sendiri yang beritahu. Lalu yang berikutnya ke 36, Rawa Salamah bin Kuhail an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisil kubara'a wa sa'ilil ulama'a wa khalitil hukama'a. Siapa? Salamah bin Kuhail meriwayatkan dari Abi Juhaifah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jalisil kubaro'a. Kamu duduklah dengan orang-orang besar. Duduklah dengan orang-orang besar. Wasa ilil ulama'a, ya, tanyalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang mengerti. Wa khalitil hukama'a, bergaullah dengan orang-orang yang bijaksana. Nah, coba perhatikan ini 3 ya. Jalisil kubaro. Kalau orang-orang besar itu jalis. Jalis itu ya duduk, mungkin duduk dalam ruang tertentu atau makan bersama atau apa begitu ya. Jalisil kubaro'a. Memang ini tidak jelas siapa yang diperintahkan ya, tapi mungkin semua dari kita. Jalisil kubaro. Jadi kalau ada orang besar, kawani dia. Jalisil kubaro. Duduklah bersama orang besar. Ya, paling tidak dengan duduk dengan orang besar kita itu tidak merasa minder. Ya, kalau kita menjauh ya mungkin kita takut atau apa, tapi di sini jalis. Duduk bersama, jalis. Jadi mestinya orang aktif mendekati pembesar, hanya duduk saja, bukan untuk minta-minta atau untuk mencari kesempatan atau apa, untuk mempengaruhi dia, enggak, tapi jalis di sini namanya, jalisil kubaro. Ya mungkin dalam pengertian duduklah kamu atau ajaklah duduk orang-orang yang besar. Nah, atau kamu duduklah bersama orang-orang besar. Sa'ilul ulama, kepada orang-orang yang mengerti, itu kita diminta untuk bukan bertanya satu kali, tapi tanya lalu minta penjelasan lebih jauh. Itu sa'il. Musa'alah itu artinya ya mungkin diskusilah, mungkin lebih tepatnya. Sa'ilul ulama, berdiskusilah dengan orang-orang yang mengerti. Ya. Nanti kalau dengan ini tidak ada sa'ilil kubaro, tidak ada ya. Tidak usah berdebat dengan pembesar begitu ya, biar pembesar sesama pembesar itu, atau pembesar biar berdebat dengan para pembantunya yang dekat. Ya. Tapi kalau ulama kita diperintahkan untuk sa'ala yusailu musa'alatan, ya kita bertanya dan sampai paham betul jawabannya apa. Kalau belum paham jangan diam saja. Ya. Sa'ilul ulama. Wa khalidul hukama. Khalid itu artinya bergaul dengan rapat ya. Khalidul hukama. Kalau mau bergaul, pilihlah orang yang bijaksana. Bukan orang yang pintar. Di sini ya. Nah, bisa saja memang orang itu sekaligus pembesar, pintar, lalu bijaksana, ya itu ada. Tetapi di sini kalau adanya adalah hanya satu sifat-sifat seperti itu, satu sifat seperti itu, ya kita kalau mau bergaul rapat itu dengan hukama, dengan orang yang bijaksana. Jadi kalau orang bijaksana, kalau kita salah itu tidak hanya menyalahkan, tapi memberikan
solusi mungkin begitu. Yang ke-37 rawa Syahrun bin Hausyab an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min syararin nasi syirari bisa juga inna min syirarin nasi indallahi abdan adhaba akhiratahu bidunya ghairihi. Siapa? Syahr bin Hausyab meriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna min syirarin nasi indallahi abdan adhaba akhiratahu bidunya ghairihi. Orang yang paling jelek, orang-orang yang paling jelek, atau dari orang-orang yang paling jelek, atau masuk di antara golongan orang-orang yang paling jelek bagi Allah, seorang hamba yang telah menghancurkan atau menghilangkan akhiratnya, adhaba akhiratahu, yang telah menghilangkan, memusnahkan, membuang akhiratnya, ditukar dengan dunia ghairihi, dunianya orang lain. Jadi kita ini sudah rugi dua kali ya. Jadi kalau demikian itu rugi dua kali, menghilangkan akhiratnya dengan dunia ghairihi, dengan dunianya orang lain. Ya. Bayarannya itu dunia orang lain. Jadi dia dua kali kerugiannya, akhiratnya sendiri hilang, lalu dia menghilangkannya itu dengan milik orang lain. Ya. Ini adalah orang yang paling buruk. Ya. Nah, misalnya kalau ada pejabat yang korupsi, ya ini persis seperti itu, pejabat korupsi. Korupsi itu kan bukan uang dia yang diambil, tapi dia dengan korupsi itu sudah kehilangan akhirat, dan hilangnya akhirat itu dengan uangnya rakyat, bukan dengan uang dia. Ya, itu yang sudah dikatakan celaka dua kali, demikian itu. Ya. Demikian pula yang lain yang memanfaatkan orang lain justru untuk hal yang buruk, untuk membuang akhiratnya. Yang ke 238, rawa Abu Saleh bin Jabalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaka wa kathratal dhahiki fa innahu yumitul qalba. Siapa? Abu Saleh bin Jabalah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah olehmu, jauhilah olehmu wa kasratad dhahiki. Nah, ini kalimat bahasa Arab. Kalau iyaka itu biasanya diikuti dengan wa, bukan iyaka kasratad dhahiki, tapi iyaka wa kasratad dhahiki. Jauhilah olehmu, tinggalkanlah olehmu banyaknya tertawa. Banyaknya tertawa. Dhahik itu tertawa yang sampai keluar suara ya. Kalau hanya tersenyum ya itu tabassum atau basma. Kasratad dhahiki, tapi ada juga yang lebih besar kalau tertawa sampai terbahak-bahak itu istilahnya ya bukan dhahika. Dhahika itu tertawa dengan suara ya. Takoh-koha itu suara kah sampai hak gitu ya. Ya. Kenapa? Fa innahu yumitul qalba. Karena banyaknya tertawa itu membuat hati mati. Ya, artinya orang lalu tidak serius kalau banyak ya, lalu kehilangan keseriusan. Kehilangan seriusan itu antara lain kalau kita terlalu banyak tertawa. Tertawa 1-2 kali itu tentu boleh, tetapi kalau sudah banyak berlebihan itu yang membuat hati kita mati. Yang ke-39 rawa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza haddasa ar-rajulu hadisan summal tafata fahiya amanatun. Ya. Fahiya
amanatun. Siapa namanya ini? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma itu meriwayatkan dengan perkataan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza haddasa ar-rajulu hadisan," kalau seseorang berbicara, tsummal tafata, mengucapkan satu perkataan, haddasa hadisan, bercerita mengenai suatu hal, tsummal tafata, kemudian dia berpaling, fahiya amanah. Jadi maka itulah amanah, itulah pegang kepercayaan orang ya. Maksudnya apa? Jadi kalau orang bercerita tentang sesuatu lalu iltafit, kemudian dia mungkin merasa bahwa yang dikatakannya itu tidak pas, lalu dia berpaling, ya, maka itu adalah amanah. Artinya kita ini anjuran supaya memperhatikan bahwa kita diamanai Allah kemampuan bicara, maka bicara itu hendaknya kemampuan bicara itu dipakai untuk hal-hal yang berguna, hal-hal yang yang baik begitu. Jadi ini menggambarkan kalau orang berbicara lalu dia berpaling, atau ini kan seperti pengertiannya terlanjur dia bicara lalu dia menyesali itu yang dikatakannya, maka itu adalah amanah. Itu yang yang semestinya dilakukan orang. Lalu yang ke-40, Rawal Hasan, ini Al-Basri ya, Hasan Basri ya, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ausani rabbi bisab'in, al-ikhlasu fis sirri wal alaniyah, wa an a'fuwa amman zulamani, wa u'tiya man haramani, wa asila man qata'ani, wa yakuna sumti fikra, wa nazari ibra, wa nutki dzikra. Ya. Ini ada yang mengatakan bukan hanya 7 tapi 9 ya, tapi di sini 7. Hasan Basri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ausani Rabbi bisab'in." Allah atau Tuhanku telah mewanti-wanti, mewasiati aku dengan 7 hal. Ya, ini berarti hadisnya hadis qudsi kalau demikian. Rasulullah SAW berpesan kepadaku 7 hal. Yang pertama adalah al-ikhlasu fis sirri wal alaniyah. Ikhlas, tulus ikhlas dalam keadaan tidak dilihat orang atau dalam keadaan dilihat banyak orang. Dalam keadaan rame, dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan rame, supaya ikhlas. Ikhlas dalam keadaan sepi itu wajar ya. Tapi dalam keadaan ramai kita sulit sekali untuk ikhlas ya. Kadang-kadang ada rasa bangga, ujub atau ingin sum'ah supaya didengar dan seterusnya. Wa an a'fuwa amman zulamani. Yang kedua, memaafkan orang yang berbuat tidak adil kepadaku. Ya. Berbuat tidak adil, maafkanlah. Ya, orang kan bisa salah dan seterusnya gitu ya. Wa u'tiya man haramani, dan memberi orang yang justru menghalangiku. Ya, orang yang menghalangi malah aku beri ya tuh. Wa asila man qata'ani, yang keempat, menyambung persaudaraan kepada orang yang memutus hubungan denganku. Lalu yang kelima, wa iyakuna sumti fikro, dan agar diamku itu diam berpikir. Ya, diamku diam berpikir, bukan diamnya karena ngantuk. Ya, diamnya itu karena berpikir. Wa nazori ibro,
Dan penglihatan mengambil pelajaran, melihat apa-apa, ambil pelajaran dari situ. Wa nutqi dzikra, dan ucapanku adalah zikir. Kalau aku ngomong, itu bisa juga berarti kalau aku berbicara, maka pembicaraan itu aku sadari. Jangan ngomongnya itu kebablasan, tidak disadari apa perlunya, apa benarnya, apa pas atau tidak, ya, itu tidak dipikirkan. Nah, itu tidak. Jadi 7 hal tadi ya, ikhlas, memaafkan orang, memberi orang, menyambung persaudaraan, lalu kalau diam itu berpikir, kalau melihat itu ambil pelajaran, dan kalau berbicara itu disadari atau bicaranya itu dengan ingat. Saya kira sampai di sini untuk malam hari ini 10 hadis. Saya kira sangat bagus untuk menjadi pegangan kita. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.